Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku petani porang yang sekarang porang sangat terkenal, bak seperti artis, malah sepertinya kalah-kalah artis. Beritanya porang saat ini begitu booming, mulai dari penjuru Sabang sampai Merauke, dari berbagai daerah, berbagai pulau, berbagai provinsi membicarakan porang. Namun demikian, dulur-dulur, saya lihat postingan-postingan di FB, ternyata masih ada juga yang banyak belum mengetahui perbedaan antara porang, suwek, walur maupun iles-iles. Sebenarnya mudah sekali dulur untuk membedakannya. Kita pandang saja di daunnya, karena tanaman ini baik porang, baik suwek, baik walur maupun iles-iles, dia punya kesamaan hampir mirip-mirip, hampir serupa, tapi jelas perbedaannya sangat mendasar. Tapi sekilas kalau kita melihatnya, hanya melihat sekilas saja, kita kurang bisa memahaminya. Jadi perlu kita pendekatan. Dan untuk membedakannya sangat mudah sekali dulur. Kita jangan di saat ini, di bulan Januari ini lagi proses pertumbuhan. Jadi kita nggak usah melihat isinya, nggak usah melihat umbinya. Kita lihat saja, kita pandangi saja, kita fokus di daunnya. Oke, ini saya ada ngambil daun pertama ya. Ini suwek. Kalau kita melihat sekilas di kebun ataupun di jalan maupun di hutan, kita akan tertipu, karena sekilasnya hampir sama 11-12, tapi jelas perbedaannya sangat mendasar. Kita akan bahas untuk melihat daunnya saja. Kemudian saya juga membawa walur. Nah, yang sekarang ramainya kan porang hitam atau black konjac. Dan batangnya walur ini mirip banget dengan black konjac. Tapi ini bukan porang, dan perbedaannya porang black konjac sama walur ini sangat berbeda sekali. Hanya sekilas, kita melihat sekilasnya, kita akan tertipu, hampir sama. Kita akan bahasnya satu persatu. Kemudian saya juga ngambil batangnya iles-iles. Nah, ini juga mirip-mirip, hampir sama, hampir sama, 11-12. Mulai daunnya sekilas kita pandangi, kita lihat batangnya pun ini sama persis, walaupun bukan 100% sama, tapi perbedaannya sangat mendasar. Yang ini bukan porang yang kita cari. Jadi ini ada suwek, kemudian ada walur, ya, batang daunnya sama kan, ada iles-iles, hampir sama, tapi keempat-empatnya ini punya perbedaan yang sangat mendasar, terutama di daunnya. Seperti apa? Kita bahas satu persatu. Pantengin terus ya dulur untuk channel ini, supaya nanti dulur-dulur yang mau mencari di hutan maupun melihat di perkarangan tidak salah identifikasi, karena ini sama, hampir sama, 11-12, tapi perbedaannya pada daunnya. Perhatikan, ini bukan porang yang kita mau bicarakan, yang mau kita bahas. Suwek, lihat batangnya suwek, daunnya suwek,
kemudian walur yang mirip dengan black konjac, daunnya walur, kemudian iles-iles yang mirip dengan suwak atau mirip dengan porang hijau. Kita akan bahas satu persatu. Dan ini dulur-dulur, porang hasil dari saya bolang. Karena saya sukanya mencari yang gratis untuk menghemat kos. Walaupun tidak semuanya dulur, ada yang saya beli bibitnya, yang saya tanam dari umbi, dan ada kebanyakan 85% saya ambil dari hutan, dari bolang. Ini yang akan kita bahas. Ini sekilas saja telur bisa membedakannya. Daunnya porang dengan suwak, dengan walur, dengan iles-iles, maupun dengan black konjac, ini tidak sama. Mari kita bahas dari hasil bolangan saya dulur. Yap, ini masih saya kasih penyangga ini. Ini hasil dari bolangan saya yang saya ambil dari hutan belantara. Ini belum saya lepas penyangganya karena masih baru 3 hari. Sekarang kita akan samakan dulur. Ini daunnya porang. Ya. Kita samakan dengan daunnya suwak. Ini suwak. Oke. Perhatikan dulur ya. Di sini perbedaan daun suwak. Ini daun suwak dengan daun porang. Kalau kita melihat sekilas saja memang hampir sama. Kita bisa ketipunya. Perhatikan baik-baik dulur. Yang ini yang porang. Daun porang ini dia lebih panjang, lebih lebar, lebih lancip daripada daun suwak. Perhatikan, ini yang daun suwak. Kita gandengkan. Nah, dan yang paling menonjol sekali, kalau daun porang ini dulur, selain dia juga melebar, dia juga memanjang, dan dia juga lancip, daunnya ini dia kaku, tebal. Ini tebalnya 3 kali lipat daripada daun suwak. Nah, ini yang daun suwak. Kita tancapkan dulu dulur. Daun suwak ini dia lebih tipis. Kalau daun porang ini lebih tebal. Nah, sekarang ini yang porang dan ini yang suwak. Dulur, perhatikan. Pokoknya daun porang itu paling berbeda sendiri daripada suwak, walur, dan iles-iles. Jadi bisa kita kalau kurang mencermati bisa ketipu. Suwak ada banyak, aku pernah lihat di postingan FB, suwak yang diposting dibilangnya porang. Nah, perhatikan, ini daun suwak.
Silahkan di screenshot kalau dulur mau. Dan ini yang sebelahnya ini, yang lancip ini daun porang. Daun suwak ini lebih tipis dibandingkan dengan daun porang yang lebih tebal. Dan dulur coba perhatikan apa yang dulur bisa simpulkan. Kalau daun porang yang masih muda, perhatikan di sini. Ini ada garis putih di sini, atau putih-putih keemasan. Tapi kalau daun suwak tidak ada. Daun suwak hijau merata. Yang jelas kalau porang dia lebih tebal. Perbandingannya. Ini sekilas sama dulur, tapi ini berbeda sekali. Perhatikan baik-baik. Ini daun porang yang sebelahnya. Yang sebelahnya yang saya pegang ini daun suwak. Kemudian kita ambil lagi yang walur. Nah, ini walur. Perhatikan. Kita ambil dulu lah. Ini daun walur. Perhatikan. Daun walur pun hampir sama dengan daun suwak. Dia kecil dan tipis. Nah, ini perbandingannya. Pokoknya kalau daun porang dia tuh paling tebal sendiri, paling panjang sendiri, dan paling lebar sendiri. Walaupun batangnya ini kebiru-biruan, bukan black ya. Kalau black konjac kan hitam, tapi ini biru. Ini biru. Jadi jangan salah lihat, biru dilihatnya seperti hitam, bukan. Ini yang jelas biru keungu-unguan. Tepatnya biru keungu-unguan seperti terong. Dan ini bukan black. Kalau black hitam, mulus. Ya. Daun walur hampir sama dengan daun suwak, mirip-mirip. Hanya karena suwak, walur maupun iles-iles, dia daunnya tipis sekali. Nah, ini perbandingannya sangat mencolok sekali. Ini yang suwak, dan yang sebelah sini ini adalah walur. Kemudian kita ambil lagi batang daunnya iles-iles. Nah, ini daun iles-iles. Ini iles-ilesnya kita ambil dulu. Kita bandingkan daunnya porang dengan iles-iles. Nah, silakan di screenshot dulur antara yang porang dan yang bukan porang. Perhatikan, ini berbeda sekali. Tapi kalau kita melihat sekilasnya saja hampir sama dulur. Tapi kita harus mendekatinya. Supaya tahu, karena di antara porang, suwak, walur dan iles-iles hanya porang saja yang daunnya tebal, yang daunnya lebar, yang daunnya memanjang. Perhatikan di sini. Nah, ini sedikit sekali
jumlah daunnya karena dia cenderung memanjang, melebar, dan tebal dibanding dengan ini. Ini daun iles-iles yang batangnya putih. Walaupun ada di beberapa daerah seperti di Sunda yang pernah saya baca dan saya pernah juga komeni, iles-iles juga disebut dengan porang, porang juga disebut iles-iles. Terserah di antara daerah punya nama masing-masing. Seperti kalau di Nganjuk Jawa Timur, porang ini namanya bukan porang tapi ponang. Setiap daerah punya nama masing-masing. Tapi mana yang laku dijual? Yang laku dijual yang daunnya seperti ini. Yang daunnya seperti ini. Ini yang menjadi komoditas ekspor yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Jadi jangan salah memilih. Kemudian lagi ada yang bilang, yang belum seberapa paham, kalau porang ada buahnya. Memang ada juga porang yang di sela-selanya ini ada calon buah atau kataknya. Ini betul sekali. Cuman ada juga yang kalau di hutan di masa proses pertumbuhan itu belum ada ininya, tapi ada tandanya. Belum ada kataknya keluar, tapi belum muncul seperti ini, tapi tandanya ada. Nah, ini yang saya dapat dari hutan kemarin. Ini belum keluar kataknya, tapi tanda calon tempatnya katak atau bubilnya ada. Ini ada warna kekuning-kuningan. Ini belum keluar kataknya, tapi tanda calon kataknya ada. Nanti ada keluar di sini, 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 dan ada keluar di sini. Pokoknya di sela pertemuan cabang ini nanti dia akan keluar bubil atau katak. Jadi yang paling mudah untuk membedakan porang atau bukan, kita adakan pendekatan di pohonnya. Karena di antara daun porang ini dia paling tebal sendiri, paling kalau bahasa kami kaku atau keras, paling keras sendiri. Tidak tipis. Seperti ini daun suwek. Dia tipis, dan dia lebih kecil daripada daun porang. Kemudian ini daun walur, ya. Perbandingannya sangat mencolok. Kalau porang panjang, besar, dan lebih lancip. Nah, ini lebih lancip daripada ini, macam suwek, walur, dan iles-iles. Kemudian ini daunnya iles-iles. Daun iles-iles tetap dia lebih tipis dibandingkan dengan daun porang. Perhatikan, ini daun iles-iles. Mungkin ada telur-telur yang mau screenshot. Oke, saya pelankan. Ini daun suwek ya, telur. Perbandingannya suwek sama porang. Silahkan kalau mau di screenshot. Yang saya pegang ini daun suwek, yang sampingnya daun porang. Kemudian yang daun walur, silahkan kalau mau di screenshot. Lihat, dia lebih kecil dibandingkan dengan porang yang besar dan panjang. Sudah screenshot. Kemudian ini daun
iles-iles. Nah, sudah, silakan di screenshot, nanti bisa disamakan hasil screenshotnya yang di hutan atau di pekarangan telur-telur semuanya. Kemudian ini telur ya, yang paling sekarang kan banyak dicarinya yaitu black konjac atau porang yang batangnya hitam. Tapi walur ini bukan hitam telur, walur ini batangnya ungu, biru keungu-unguan. Dan ini saya ada contohnya, bedakan. Nah, yang ini black konjac. Yang ini black konjac. Ya, ini black konjac ya. Kemudian yang ini walur. Beda. Warna hitam agak kebiru-biruan dengan warna ungu seperti terong. Saya ada beberapa untuk black konjac ini. Ya, ini kita lihat lagi yang black konjac koleksi saya. Nah, ini telur-telur perhatikan. Kalau black konjac namanya black konjac itu porang. Ini warnanya hitam. Sedangkan yang walur ini warnanya ungu seperti terong. Oke, telur. Jadi untuk membedakannya porang atau bukan, kita pelototi dulu di daunnya. Daunnya paling panjang sendiri, paling lebar sendiri, dan paling lancip sendiri. Karena baik untuk suwek, kemudian walur, kemudian iles-iles, dia daunnya kecil dan tipis. Nah, ini sabit. Ini bisa telur screenshot ya, supaya nanti telur tidak salah ambil di hutan. Ini suwek. Ini walur yang batangnya biru, mirip dengan black konjac. Dan ini iles-iles. Kemudian di atasnya ini, nah ini yang porang. Silakan di screenshot telur, mungkin mau membuat untuk referensi untuk membedakannya, mudah banget kok. Dan yang berikutnya ada calon bubil. Dan bubil atau katak ini dia keluar barengan dengan proses pembentukan umbi. Jadi kalau umbinya ini belum mulai proses pembentukan, dia masih titik seperti ini aja. Dan kalau sudah umbi ini sudah mulai terbentuk, dia pun akan berproses mengeluarkan atau mewujudkan membentuk kataknya seperti ini. Nah, ini sudah terjadi pembentukan umbi, dan ini kataknya sudah mulai nampak atau muncul, ada di sela-sela ini. Jadi telur, misalnya di hutan ketemu yang daunnya mirip seperti ini, tapi belum ada kataknya, itu ambil saja. Itu porang dalam proses pertumbuhan, jadi dia belum mengeluarkan katak. Tapi dengan catatan daunnya seperti ini ya telur. Daunnya seperti ini, panjang, lebar, dan lancip, dan tebal. Ini ambil saja walaupun belum ada kataknya, itu 100% porang. Saya ada yang belum keluar kataknya. Ini yang masih kecil. Ini belum keluar kataknya, tapi tanda-tanda ini tanda-tandanya calon kataknya sudah ada. Perhatikan telur ya, ini ada kuning-kuningan. Ini calon pembentukan katak. Ini.
Kemudian bagaimana kalau yang porang yang masih kecil? Kita cari porang yang masih kecil. Saya kemarin habis dari Bolang dan mendapatkannya. Nah, ini yang masih kecil, yang baru saya tanam 2 hari lalu. Nah, tetap aja ini daunnya dia paling lebar, paling besar, dan paling lancip. Ini belum ada katanya, tapi tanda-tandanya ada katanya. Jadi dulur misalnya ketemu tanaman ini walaupun belum ada katanya, itu ambil saja. Pokok yang ciri-ciri daunnya seperti ini. Bisa di screenshot dulur, silakan untuk di screenshot. Oke, itu ambil saja. Ini berarti 100% porang. Jadi begitulah dulur, kita mudah banget untuk mendeteksi porang atau bukan, karena tanaman ini tanaman liar, banyak di hutan maupun di pekarangan. Jadi mudah sekali kita pelototi saja daunnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau daun porang, satu-satunya daun porang dia punya ciri-ciri panjang, lancip, lebar, dan paling tebal. Karena suwek, walur, iles-iles, dia daunnya kecil dan tipis. Ingat itu ya. Jadi misalnya telur-telur pergi ke hutan atau ke kebun, kalau melihat gerombolan tanaman seperti itu, lihat aja, deketi saja. Kalau telur itu sudah screenshot video saya tadi, cocokkan. Pokoknya itu, kalau daunnya lemes, kecil-kecil, bukan porang, tapi itu walur. Itu aja. Soalnya saya lihat di postingan di Facebook malah ada yang posting hasil dari hutan, dari bolangnya, yang dia tawarkan ini laku berapa. Ternyata setelah saya lihat daunnya itu bukan porang, tapi itu walur yang batangnya ungu. Jadi hampir sama dengan black konjac, hanya batangnya kecil-kecil, itu bukan porang. Pokoknya kita untuk memahami porang atau bukan, lihat daunnya saja dulur. Mudah banget kita bisa analisa daunnya saja. Untuk umbinya nanti kalau sudah panen. Sekarang di bulan Januari ini masa pertumbuhan, bongkar umbinya tuh eman-eman banget. Jadi ini untuk mengenali fisiknya, kita dengan mudah sekali dengan lihat daunnya saja. Oke dulur. Kemudian dulur-dulur yang masih belum paham ya, yang sudah menonton video ini belum paham dan mungkin di hutan, ini ada nomor WA saya 082 15 80 90 700. Bisa fotokan dan fotonya kirimkan ke WA saya. Nanti saya bantu untuk mendeteksinya, ini porang atau bukan. Saya siap untuk berbagi informasi dengan telur-telurku yang saat ini sedang pemula maupun yang masih mau mencari-cari jati diri porang seperti apa. Karena oke telur, ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini lebih dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk telur-telurku yang belum paham tentang ciri-ciri porang, karena tanaman ini banyak di hutan maupun di kebun. Ini menjadi inspiratif bagi telur-telur yang ingin budidaya porang. Berikutnya akan kita bahas lagi, sebenarnya porang itu untuk apa sih kok sampai sekarang menjadi booming. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tunggu video tutorial berikutnya. Nanti kita akan bahas dibuat apa atau sebenarnya porang itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia, dan pemula-pemula jangan putus asa, tetap kita akan cari. Soalnya ini porang insya Allah bisa merubah taraf hidup ekonomi telur-telur semuanya.